Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu punya barang berharga dalam hidup kita yang kita jaga dengan sungguh-sungguh. Entah itu perhiasan, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya barang yang kita sayangi, kita jaga dengan sungguh-sungguh, pasti kita tidak ingin terjadi sesuatu dengan barang kita. Entah itu lecet atau terkena noda, atau bahkan rusak. Tentu kita tidak menginginkan barang yang kita cintai itu menjadi rusak. Kita akan menjaganya pasti dengan sungguh-sungguh. Bahkan Bapak Ibu, kalau barang itu dipegang oleh orang lain atau dipakai oleh orang lain, kita akan sangat melihat dan memperhatikan bagaimana orang lain itu mempergunakan atau memperlakukan barang kita. Dan ketika terjadi sesuatu terhadap barang kita, maka kita bisa saja sangat kesal, menjadi sangat marah, menjadi sangat kecewa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu, rasa sayang itu, rasa eman itu juga perlu kita miliki terhadap diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri adalah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Sebab diri kita adalah sumber bagaimana kita bertindak, berelasi, dan menjalankan kehidupan ini. Maka menyayangi diri kita sendiri dengan sangat baik itu menjadi bagian yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pertanyaannya di sini adalah, lalu bagaimana cara kita menghargai diri kita? Bagaimana cara kita merawat diri kita sendiri? Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi salah satunya adalah dengan cara mau mencoba mendengarkan dan menghargai diri kita sendiri. Mau mencoba menghargai perasaan yang kita miliki. Kita harus mencintai dan menghargai perasaan diri kita. Entah itu ketika kita marah, lelah, ketika kita kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Ketika kita merasa marah, maka jangan langsung kita menekan amarah kita dan membuangnya. Tetapi biarkan diri kita mengelola hal tersebut. Berikan waktu untuk diri kita sendiri mengelola kemarahan kita. Jangan langsung dibuang, tetapi mari kita kelola. Memang rasa marah itu ada, kita terima dan kita kelola. Berikan waktu bagi diri kita. Ketika kita lelah, maka ya berikan waktu bagi diri kita untuk beristirahat. Terkadang kita selalu diberikan masukan bahwa marah, kecewa itu menjadi bagian yang tidak baik. Memang kalau secara terus-menerus tentu tidak baik. Tapi itu juga perasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka menghargai itu, menerimanya, dan mengelolanya menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Allah memberikan kita perasaan yang perlu kita perhatikan dan kita kelola. Maka biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kita. Bagian kita adalah menerimanya, demikian pula mengelola dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mengelola perasaan menjadi bagian yang penting.
Sebab mengelola perasaan, menjaga diri kita adalah salah satu ibadah bagi Tuhan. Natsnya yang bersama-sama kita baca mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika perasaan bisa kita kelola, kita mempunyai mental yang sehat, perasaan yang sehat, mampu mengendalikan perasaan kita, maka pelayanan yang kita lakukan pun akan baik. Dan itu adalah kunci ibadah kita. Maka mari kita kelola kehidupan kita, perasaan kita terima dan kita bertumbuh dengan baik bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.